Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa jenis dysrhythmia. Sebelum kita ke dysrhythmia, kita mengidentifikasi dulu sinus rhythm. Kita kenal dulu sinus rhythm. Sinus rhythm ada beberapa syarat, di mana iramanya harus reguler, karena heart rate-nya dari S anode berarti mengantarkan impuls sebesar 60-100 kali per menit. Untuk gelombang P-nya normal, yaitu kurang dari 0,12 detik atau kurang dari 3 kotak kecil. Sedangkan untuk gelombang kompleks QRS-nya juga normal, sama kurang dari 3 kotak kecil atau kurang dari 0,12 detik. Untuk PR intervalnya juga normal, harus di antara 0,12 sampai 0,20 detik atau 3 sampai 5 kotak kecil. Dan terakhir, gelombang P yang normal harus selalu diikuti kompleks QRS yang normal. Itu 6 syarat dari sinus rhythm. Karena kalau tidak ada 6 syarat ini, berarti kita golongkan irama tersebut adalah irama dysrhythmia atau aritmia. Oke, dalam gangguan kita akan membahas dulu tentang gangguan pembentukan impuls ya, dimana nanti dari S anode dulu, dari atas dulu ya. Dari S anode ada beberapa, yaitu sinus bradikardi, sinus takikardi, sinus aritmi, dan sinus ares. Oke, kita ke sinus bradikardi dulu. Jika dilihat dari gambar ini, sinus bradikardi itu dari 6 syarat tadi, yang tidak memenuhi syarat 6 tadi adalah heart rate-nya, di mana heart rate-nya kurang dari 60. Untuk gelombang P-nya, kompleks QRS-nya, iramanya, dan lain sebagainya, PR intervalnya itu normal semua. Yang tidak normal hanya heart rate-nya kurang dari 60 kali per menit. Oke, sinus bradikardi sudah, sekarang ke sinus takikardi. Kalau dilihat sekilas ini juga sama, dari 6 kriteria tadi semuanya normal. Dari P-nya normal, kompleks QRS-nya normal, PR intervalnya normal. Yang tidak normal hanya satu, yaitu heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Untuk selanjutnya sinus aritmi. Kita lihat sinus aritmi, iramanya irregular. Irama irregular, P-nya normal, kompleks QRS-nya normal, PR intervalnya juga normal. Jadi dari 6 kriteria tadi normal semua, kecuali adalah iramanya yang irregular. Oke, takikardi sudah, bradikardi sudah, aritmi sudah. Sekarang kita akan berlanjut ke sinus ares. Gambarnya seperti ini. Kalau kita identifikasi sinus ares kayak gini, P-nya normal, QRS-nya normal, PR intervalnya normal, iramnya awalnya reguler, sampai ada, nah ini ada bukan blokade ya, ada satu bit itu adalah PQRST yang hilang, satu bit di sini ya. Nah ini di sini ada yang hilang ya, missing bit, yaitu PQRST, dan gelombang T yang hilang di sini. Dan hilangnya itu bukan merupakan kelipatan. Artinya kalau kita dilihat ini 1, 2, 3, 4, di sini 4 kotak. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Artinya 13 itu bukan kelipatan dari 4. Sehingga sinus ares adalah, sekali lagi, hilangnya satu bit ya, yang bukan dari kelipatan dari iramanya. Ini seperti itu. Oke, irama-irama dari S anode sudah selesai. Sekarang irama dari atrial. Irama-irama atrial ini ada beberapa, yaitu hanya ada atrial flutter dan atrial fibrilasi. Oke, kita lihat. Untuk atrial flutter, nah lihat ini untuk animasinya ya. Kita lihat di sini harusnya dari S anode ke AV node
sini ada 3 cabang lagi yang memudahkan dari S-Anode langsung ke Avenode ya. Ya, saya sebut jembatan seperti jembatan tol ya, yang cepat. Harusnya dia menghantarkan atrium kanan ke atrium kiri, dilanjutkan ke Avenode ya. Ada 3, 1, 2, 3 medial tengah, kemudian bagian atas dan bagian bawah ya. Kemudian ke Avenode, kemudian dilanjutkan ke sini ke bawah normalnya. Tetapi pada kasus atrial flutter itu dia berputar-putar dulu, 1, 2, 3, 4, misalkan 4 kali baru diteruskan ke bawah. Misalkan 3 kali juga sama ya, 1, 2, 3, baru diteruskan ke Avenode, baru ke bawah, sehingga gambarnya seperti ini. Oke, perlu diingat lagi, ketika ada kelistrikan di atrium akan menggambarkan gelombang P. Ketika ada kelistrikan di ventricle di sini ya, kelistrikan tentunya akan dibarengi dengan sedikit banyak pompa ya, atau pergerakan ya. Kelistrikan kan yang menstimulus pergerakan ya. Sekali lagi, kalau di atrium ada dipolarisasi di atrium akan menggambarkan gelombang P. Kalau ada dipolarisasi di ventricle akan menggambarkan kompleks GRS. Ketika dia di sini ada 3 kali berputar-putar, sehingga P-nya pun akan 3 kali. Kalau di sini berputarnya 4 kali, di sini nanti akan timbul gelombang P 4 kali, baru ke bawah baru muncul kompleks GRS. Sehingga irama flutter bisa diidentifikasi ya. Secara singkat adalah gelombang P-nya tidak normal, karena mirip seperti gigi gergaji. Kalau gelombang P-nya tidak normal, atau di sini case-nya adalah gelombang P-nya banyak, kita kan nggak bisa menghitung PR interval. Kita nanti PR intervalnya yang mana, dari mana, P yang mana, kan P-nya banyak. Jadi kita tidak bisa menghitung PR interval pada kasus ini. Oke, hemat saya, jangan dihafal, tetapi dipahami aja. Ketika P-nya kita tidak mampu mengidentifikasi yang mana yang utama, atau yang mana P-nya yang benar-benar P atau banyak P, secara otomatis PR intervalnya nanti tidak bisa dihitung, karena tidak bisa kita menghitung dari yang P yang jenisnya yang mana. Seperti itu ya. Oke, atrial flutter sudah, sekarang ke atrial fibrilasi. Hampir mirip dengan atrial flutter, atrial fibrilasi juga sama, cuman hanya bedanya adalah ketika atrial flutter itu hanya satu ektopik atau pusatnya satu. Kalau atrial fibrilasi itu pusatnya banyak. Ini ada 1, nah ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir mungkin 7 ya, sekitar 7 atau 8 ya titik pusat ektopiknya, yang dimana nanti dari S-Anode diantarkan berputar-putar banyak tempat di sini, kemudian dilanjut ke Avenode, kemudian ke bawah. Nah, ini gambarannya seperti itu. Sedemikian rumitnya di atrium, area atrium. Rumitnya itu maksudnya banyak sekali titik-titik ektopiknya, sehingga ini gambar, kalau gambar ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa titik ya. Di atrium kanan hanya ada atrium kanan sudah ada 1, 2, 3, 4. Atrium kiri ada 3. Ini hanya ilustrasi aja ya. Tiga berputar banyak tempat di sini, baru diteruskan di Avenode, kemudian dilanjutkan ke ventricle. Nah, ini ilustrasi videonya, bergeraknya, gambar bergeraknya. Ini ilustrasi gambar yang tidak bergeraknya ya, sehingga didapatkan gambaran seperti ini. P yang rumit, P yang banyak, P yang keriting kecil-kecil ya. Tentunya karena waktu ektopiknya berbeda-beda di sini tiap bit, maka waktu yang dibutuhkan untuk Avenode berbeda-beda juga. Makanya iramanya irregular. Seperti itu. Beda dengan flutter tadi. Kalau flutter tadi untuk membutuhkan waktu dari Avenode ke S-Anode itu sama kalau flutter, sehingga reguler. Kalau fibrilasi, sekali lagi, waktu yang dibutuhkan untuk ke S-Anode ke Avenode itu berbeda-beda karena titik ektopiknya banyak, sehingga iramanya reguler. Iramanya irregular karena waktu yang dibutuhkan tiap bit itu berbeda-beda.
Oke, atrial fibrilasi pun dibagi menjadi beberapa. Ini ya, kalau kita simpulkan, iramanya irregular, P-nya banyak, tidak teratur ya, sulit diidentifikasi. Kalau gelombang P-nya sulit diidentifikasi, maka PR intervalnya tentunya tidak bisa dihitung ya, PR intervalnya tidak bisa dihitung. Oke, beberapa macam dari atrial fibrilasi. Di sini ada atrial fibrilasi rapid ventricular response, di mana heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit. Yang ini yang susah untuk kadang beberapa masih yang baru-baru belajar untuk AF rapid itu agak mirip-mirip dengan SVT ya. Mungkin nanti bisa dibedakan antara SVT dengan AF rapid response ya. Kalau SVT itu harus reguler. Sekali lagi, kalau SVT itu harus reguler. Kalau teman-teman mendapati pasien kok mirip SVT tetapi dia irregular, kemungkinan besar adalah AF dengan rapid ventricular response. Oke, AF yang selanjutnya adalah AF normal ventricular response, di mana heart rate-nya 60-100 kali per menit, dan slow response ini yang paling mudah diidentifikasi, yang normal sama slow response, yaitu yang slow response kurang dari 60 kali per menit. Oke, demikian pembahasan disritmia yang berasal dari S-anut dan irama atrial. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang disritmia yang berasal dari avenut dan ventrikular. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Semoga bisa menambah khasanah teman-teman tentang ilmu keperawatan. Tentunya di sini tentang perekaman maupun interpretasi EKG. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.